Kita akan membedakan ikan kaloi mana yang jantan dan yang mana yang betina. Nah, nih. Ini apa nih? Betina. Kok taunya betina yang mana? Assalamualaikum, selamat pagi saudara Handaptaulan dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan menginformasikan mengenai peternakan kaloi, ikan kaloi yang ada di Kabupaten Sanggau. Ikuti perjalanan kami, semoga Anda semua bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Tapi kita fokus pada sesi ini, kita hanya fokus ke ikan kaloi. Nah, kita sudah lihat ada tanaman, ini akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Tetapi ini menjadi informasi awal bagi kawan-kawan semuanya, bagaimana bisa memanfaatkan halaman pekarangan dengan baik. Nanti ini ada ahlinya yang akan memberitahu kita, akan menginformasikan banyak hal kepada kita. Mari kita akan masukkan ke lokasi di mana ikan itu berada. Kalau udah lambat, dia kurang bawah. Udah ke bawah. Kita sudah sampai di lokasi salah satu kolam. Mengumpannya jam 7 pagi ya Pak? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ini di dalam kolam ini itu kita manfaatkan bisa 300 ekor Pak ya? 300 ekor. Dalam kolam ini ada 300 ekor ikan kaloi. Ini bibit yang agak kecil. Bibit yang agak kecil. Iya, ini bibit yang agak kecil. Silakan keperintis ini. Ini berapa Pak kalau satu hitungan per ekor ya Pak ya? Per ekornya berapa nih Pak? Ini 4.000 5.000 lah. 4.000 5.000. Nah, nanti silakan ke lokasi. Nah, ini bisa langsung kepada yang punya. Kalau yang ini udah agak besar sedikit. Nah, ini mungkin 6.000 7.000 lah ya. 6.000 7.000. Nah, ini agak sudah mulai besar. Nah, nanti kalau ada yang berminat silakan menghubungi beliau. Iya. Wah, yang ini udah besar juga. Nah, ini mungkin ya di atasnya harganya tadi sudah 10.000. sampai dengan 10.000 ranknya nih. Jadi ini untuk yang bibit yang siap dipinang dan dijual untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, konsumsi. Ini yang siap konsumsi kawan-kawan. Ini ini siap konsumsi. Akan kita coba tangkap. Wah, ini sudah siap konsumsi. Ini siap konsumsi. Kilo tuh Pak. Ini paling setengah kilo. Ini kita 65.000 Bapak Ibu. Silakan nanti Kilonya. ke Gang Bakti, Jalan Perintis. Pokoknya siapa mau belajar, saya paling murah dengan ilmu yang pernah ku dapat akan kami berikan. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, siapa yang ingin belajar silakan langsung ke lokasi. Diyakinkan dalam waktu 1 sampai 2 jam akan diberikan semua ilmu teknik untuk bagaimana beternak kaloi mulai dari awal sampai dengan memijahkan dan menghasilkan kaloi yang siap dikonsumsi seperti ini. Jadi kalau kaloi itu dari mulai bibit yang tadi sampai dia bisa kita jual dengan harga 65.000 per kilo itu berapa lama waktunya Pak? Sekitar 8 sampai 1 tahun. Ini Bapak. Jadi agak lama dia perkembangannya ikan kaloi. Tapi kalau seandainya pemberian pakan itu cukup, itu 6-7 bulan sudah bisa. Kalau pakannya tidak susah Pak? Pakannya paling gampang dan paling murah karena daun ubi pun mau. Aku sering Daun ubi ya. Daun ubi. Tapi pur tetap.
pur itu saya ngasih hanya 1 minggu itu 2 kali. 2 kali. Untuk menghasilkan proteinnya aja. Jadi kalau untuk kita yang usaha sambil-sambilan, tidak bisa tiap hari, bisa pokoknya ketemu ada daun ubi, daun keladi, itu bisa ya. Malah kalau bisa saya keinginan itu sisa-sisa sayur orang jual di pasar, baik pasar sentral maupun senggol. Kalau sudah layu kan petaninya pulang ditinggal begitu saja. Nah itu sebenarnya kalau kita rendam lagi, saya jamin dia akan subur kembali, akan sehat kembali, baru kita umpankan. Kangkung ini dengan kapasitas 200 ekor yang sudah ada, yang kurang lebih ada 5 jari. Ini 1 karung kangkung 3 jam habis. 3 jam. 3 jam habis. 300 ekor tadi itu. 200 ekor. 200 ekor. 200 ekor. Apalagi kalau 300 ekor lebih cepat kangkung, karena kangkung itu paling disukain karena dia agak lembut dibanding daun ubi. Kalau daun ubi kan ada pahit-pahitnya, kalau kangkung kan enggak. Tapi yang paling enak lagi itu batang keladi, daun keladi, ini kesukaan dia juga. Terus kemudian yang paling mudah lagi batang pisang, pisangnya diambil, batangnya itu bisa dicincang, diumpankan juga tidak kalah. Pisang tua pun? Pisang tua pun. Yang sudah kita ambil buah pisangnya, batangnya kita cincang. Kita cincang, tapi kita ambil yang agak lembut. Agak lembut di dalam, yang agak di dalam. Karena dia suka makannya itu suka ngemil. Makanya orang Kapuas dulu bilang itu ikan umil, karena dia suka ngemil. Suka ngemil. Nah, kayak manusia itu suka ngemil. Suka ngemil. Dan ikan ini termasuk ikan yang pemalu. Jadi kalau kita membudidayakan ikan kaloi ini, kita harus beri naungan supaya dia merasa terlindungi. Kalau kita lihat kolam Bapak ini jarak antara dasar dengan atasnya itu berapa meter paling? Kurang lebih 1 meter. Oh, jadi kurang lebih 1 meter Pak ya? Tapi ini sebenarnya kurang tinggi. Sebenarnya kalau bisa itu ketinggian air itu 1 meter. Itu sebenarnya 1 meter. Jadi kalau kita buat kolam itu paling tidak 1 meter 30 atau 1 meter 25 itu, sehingga ya 30 cm 25 ini masih ada sisa tidak kena air gitu. Nah, ikan ini juga tidak mempunyai senjata yang luar biasa, nendang dia. Makanya yang besar itu mulutnya itu besar sekali. Itulah senjata dia untuk nendang. Jadi ikan ini memang dicampur dengan ikan lain tidak boleh ya di kolam itu? Sebaiknya jangan ya? Jangan, karena karakternya berbeda. Karakternya berbeda. Tapi yang paling murah, paling meriah, paling gampang, paling menyenangkan kalau saya ikan gurami ini. Ya, dan bernilai ekonomis yang tinggi. Nilai ekonomis yang tinggi. Sebagai contoh saja, sekecil gitu sudah 10.000 dan banyak peminatnya karena memang langka. Nah, di situ dan ada kesenangan tersendiri sih. Ya, sekalian hobi juga bisa untuk usaha ekonomi produktif Pak ya. Jadi pensiun sudah adalah pendapatan. Ini saya hitung dalam 1 tahun kami sudah mendapatkan itu 8 juta lebih untuk bibit ikan saja. Untuk bibit ikan. Belum lagi yang untuk yang konsumsi Pak ya. Dan ini saya hanya untuk main-main. Kalau saatnya saya sungguh-sungguh, setiap 3 bulan sekali bisa kita pijakkan. Berarti dalam 1 tahun berarti kan 4 kali. Bisa 4 kali. 4 kali mijak. Karena ini saya main-main, jarang tak kasih sarang, sehingga sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau saya inginkan memijakkan, ya baru tak kasih sarang. Ya, gitu. Karena Bapak masih fokus ke tugas sebagai seorang ASN ya. Sebagai ASN. Jadi saya tidak bisa tinggalkan ASN itu tugas utama. Iya, itu tugas utama. Karena dapat gaji jadi sampingan aja. Sampingan ini. Sabtu Minggu digunakan waktu untuk ini Pak ya. Sabtu Minggu kadang-kadang hanya Sabtu saja, kadang-kadang Minggu lah Sabtu, kadang-kadang saya di kebun dekat rumah petang. Ya, olahraga lah gitu, olahraganya nyangkul. Ya. Nanam sayur-sayuran. Dan di sini saya pernah membuat analisa pengeluaran rumah tangga. Dan ini sangat efektif dan efisien. Setiap saya memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok wanita di desa-desa itu, karena memang tugas saya itu untuk meningkatkan gizi masyarakat, sehingga saya selalu mengarahkan memanfaatkan pekarangan.
ditanami berbagai jenis tanaman sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan mineralnya. Dan di sini ternyata setelah saya minta penjelasan dari masing-masing peserta lokakarya, karena saya sering melakukan lokakarya di desa. Nah, di situ rata-rata mereka pengeluaran itu antara 30 sampai 50 ribu per hari. Nah, disinilah makanya misi di ASN kami itu menggerakkan mereka agar melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan ditanami berbagai jenis tanaman sebagai sumber itu tadi, protein, sumber karbo, sumber vitamin. Nah, di situ kalau satu hari itu anggap aja lah 30.000 satu hari pengeluaran rumah tangga. Kalau kita sudah menyediakan ada cabai, tinggal metik, ada kangkung, tinggal ngambil seperlunya untuk dikonsumsi sendiri rumah tangga, kebutuhan gizinya tercukupin, dia bisa nabung. Kalau 30.000 satu hari kali satu minggu, berarti tinggal ngalikan 7. Kalau 1 tahun, ya sudah berapa? Sudah bisa untuk kredit sepeda motor. Dan ini sudah terbukti di daerah Castromego itu sudah terbukti. Mereka sudah bisa untuk panjar untuk mengambil dari sepeda motor. Dealer tak kasih informasi, langsung masuk. Memang luar biasa dia dealer. Langsung masuk sana, memberikan penyuluhan. Ternyata banyak yang berminat di situ karena masing-masing rumah tangga mempunyai tabungan penyisian dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari dia simpan. Karena kebutuhan sehari-hari sudah dicukupi di lahan pekarangan. Jadi di satu sisi usaha ekonomi produktif ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk efisiensi di rumah tangga, juga untuk membantu mereka mengembangkan usaha. Dengan ada sepeda motor, usaha mereka juga semakin berkembang. Jadi sebagai tambahan pendapatan keluarga. Dan di sini dampaknya sangat besar sekali terhadap keharmonisan rumah tangga. Sangat besar karena biasanya ibu-ibu itu hanya ngobrol terus kemudian gunjing kawannya yang jelek-jelek kan berdosa. Tapi ada kegiatan ini, ada kegiatan pemanfaatan pekarangan ini, mereka bisa bertanam, bisa mengajari anak-anak. Kalau di sekolah dia belajar di sekolahan, tapi kalau di rumah kan kewajiban orang tua untuk mengajari bagaimana cara bertanam, bagaimana cara olah tanah, dan bahkan kalau bisa bagaimana cara memasak. Nah, dengan demikian nanti dia akan selama hidupnya, tak kala nanti dia susah hidup, misalnya cari nafkah susah, dia sudah pernah punya pengalaman yang diajari oleh orang tuanya. Oh, saya coba bertanam dulu kok bisa untuk kebutuhan rumah tangga si orang biasa. Dicoba, ternyata bisa. Ini cara menangkap ikan kaloi, kawan-kawan. Matanya ditutup. Jadi jangan dibuka matanya, nanti dia silau men. Kita akan membedakan ikan kaloi mana yang jantan dan mana yang betina. Nah, ini apa nih? Betina. Kalau taunya betina yang mana? Ininya. Dari siripnya, bawahnya itu ini warna putih. Bersih. Oh, ini putih kelilingnya nih. Karena kalau udah besar sekali itu kelihatan nonongnya, tapi ini belum kelihatan. Oh. Kalau yang jantan, sirip, kemudian dari apa? Jantan? Kelaminnya. Jadi kelaminnya belum begitu nampak. Biasa dia ada benjolan kalau laki-laki. Ya, betul sekali. Yang paling nampak itu sebenarnya lele. Kalau lele nampak sekali. Kalau jantan itu keluarnya lebih hitam. Laki-laki perempuan. oh ini jantan ya? jantan. Jantan. Kalau bedanya bersih dengan ada warna, ada hitamnya. Karena ini belum begitu nampak, nonongnya belum nampak. Oh guys, nah itu dia guys. Ini udah dapat duit. Ini kemaluannya gimana? Tidak bisa, dia belum itu. Saling menguntungkan. Ya inilah, kalau usaha saling menguntungkan lewat jalan apapun.
indukan ikan kaloi ini bisa mencapai maksimal ini mencapai 12 kilo lebih per ekor. Begitu Pak ya, bisa mencapai 12.000 ya? 12 kilo ya per ekor. 12 kilo lebih ini yang ada ini satu ekornya itu ada 12,7, ada yang 12,3 tapi hanya 3 ekor. Terus kemudian yang lainnya itu rata-rata 9